Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatun Sa'diah SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dina Noviana Siregar SPD. Beliau adalah seorang wali kelas 4A di SD Negeri Gedubang Jawa. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu, yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat observasi nanti? Oke, saya jawab, Bu ya. Iya, Bu. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal lingkungan sosial dan fisik sekitar tetangga. Yang kedua, peserta didik dapat membuat denah rumah sesuai keinginannya. Dan yang ketiga, jadi kan tadi denah, jadi keinginannya sebelum mereka membuat rumah tetangga itu mereka buat sketsa dulu rumahnya. Peserta didik secara berkelompok dibuat kelompok agar mereka terlatih sebelum mereka menggambar rumah tetangga tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat gambar rumah tetangga berdasarkan prinsip seni rupa dengan baik. Baik Bu Novi, berarti Bu Novi menyebutkan tadi 3 tujuan dalam pembelajaran yang Ibu Novi sebutkan di dalam mendesain rumah ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai saat proses pembelajaran di kelas? Baiklah, area yang ingin saya kembangkan yaitu pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Pada area pengetahuan siswa dapat mengetahui apa saja prinsip-prinsip seni rupa dalam membuat rumah tetangga. Sedangkan pada keterampilan siswa dapat membuat rumah tetangga berdasarkan prinsip-prinsip seperti seni rupa yang sudah saya jelaskan di video. Ya, baik Bu Novi, berarti Bu Novi memakai area pengembangan di dalam proses pembelajaran Bu Novi, berarti area pengetahuan dan area keterampilan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, selanjutnya pada modul ajar yang Ibu rancang seperti apa strategi dan metode yang Ibu gunakan? Baiklah, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional. Strategi yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten dan proses berdasarkan minat murid atau minat siswa. Sedangkan metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, penugasan, dan demonstrasi. Saya akan membagi peserta didik ke dalam kelompok secara heterogen. Baik Bu Novi, berarti Bu Novi menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan pembelajaran emosional. Berarti berdasarkan konten dan proses. Dan metode yang Ibu Novi lakukan di dalam kelas yaitu metode berdiskusi, kemudian membentuk sebuah kelompok dan berdemonstrasi. Baik Bu Novi, kemudian bagaimana dengan metode yang akan Ibu gunakan di dalam kelas?
Media pembelajaran. Iya. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah buku pelajaran, sudah pasti buku seni rupa yang dapat dibagikan, memiliki gambar denah rumah, habis itu lembar untuk mereka menggambar, lembar kerjanya, dan video pembelajaran yang saya putarkan sebelum mereka mengerjakan tugas tersebut. Baik Bu Nopi, berarti Bu Nopi menggunakan media pembelajaran yang terutama berarti buku yang sesuai dengan desain Iya, rumah. Kemudian Bu Nopi membagikan lembar kerja kepada siswa, Iya. dan Bu Nopi juga memutar video pembelajaran. Baik Bu Nopi. Kemudian Bu Nopi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Selasa. Jam pertama dan kedua pelajaran di pukul jam 8 sampai selesai. Jam 4 pagi ya. Berarti rencana yang akan Ibu laksanakan di hari Selasa depan, Ya. di jam pertama dan kedua, Ya. di jam mulai jam 8. Mulai dari jam 8 selesai. sampai selesai ya Bu Iya. Nopi ya. Baik Bu Nopi, ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Yang saya dapatkan pada percakapan pra-observasi hari ini, saya mendapat gambar. Demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita pun akan konsentrasi untuk belajar. Baiklah, di sini untuk mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita berjalan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh anak ibu di kelas ini. Siapa giliran hari ini? Saya, Bu. Oke, di depan aja. Sama-sama ya, tangannya. Teman-teman, mari kita baca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Terima kasih Rahmat, kembali ke tempat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Satu bangsa, satu
kembali. Bagian atas ini ya. Ini misalnya 7 berarti ada 7 mencari 8 tergantung buku kalian ataupun tergantung apa kalian. Sudah dibagi 2. Kembali. Nah, 10 berarti 55. Sini kita akan melanjutkan setelah garis dapat, kita lanjutkan dari kolom 1, 2, 3, 4 lanjut ke kolom yang besar 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dihubungkan. Dihubungkan pakai warna biru biar nampak ya. Sudah? 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 Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Dan selanjutnya ini kan ada kita tandai tadi A, B, C. Garis C terhubung sama titik yang tengah ini kembali. Kita hubungkan kembali. Garis C ke garis tengah. Seperti ini. Dapat ada Ibu? Dari yang C dihubungkan ke garis tengah atau ke garis 3. Lanjut ya. Sudah? Nanti ada lagi garis 3. Ada garis 3 di atas? Ada. Garis 3 kita hubungkan ke yang gambar biru yang tadi tandai. Garis 3 kita garis miring kembali ke garis titik yang awal. Oke, lanjut. Garis 3 seperti ini. Dapat ada Bu? Bu, ya dapat? Dapat. Bisa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Halimatun Sa'diyah SPDI. Saya CGP Angkatan 11 Kota Langsa dari SD Negeri Gedubang Jawa. Adapun yang menemani saya ada Ibu Dina Noviana SPD. Beliau adalah sebagai guru yang diobservasi ya pada kegiatan supervisi kelas, dan saya juga ditemani oleh Ibu Farida Asri MPD. Beliau adalah sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Farida. Assalamualaikum Ibu Dina Noviana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baiklah, di dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Adapun tujuan dari observasi ini yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Adapun pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, saya akan mencoba menjawab, Bu. Perasaan saya awal-awalnya nervous, sudah pasti Bu masuk kelas nih kan, karena kan pembelajarannya ada yang mantau bahasanya gitu, dilihat sama Ibu, dinilai sama Ibu, jadi ada rasa nervous. Tapi setelah 5-10 menit tuh udah seperti ngajar biasanya. Jadi alhamdulillah telah berjalan kegiatan udah enjoy. Enjoy ya. Berarti Bu Nopi mulanya Bu Nopi grogi lah ya. Karena kan ada inilah ini pasti kan dipantau gitu, jadi kan ada rasa nervous tuh pasti. Iya, baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke. Area yang pertama pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan siswa. Untuk pengetahuan siswa dapat mengurangi hasil tugas dari observasi, sedangkan area keterampilan siswa menulis rangkuman tentang tahap-tahap pembelajaran yang kami kerjakan di model ajar pembelajaran. Baik Bu Nopi. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Itu kan awalnya saya buat kelompok mereka mendesain peta rumah, baru saya video kan seperti kemarin video pembelajaran, dan mereka antusias untuk mengikutinya, dan alhamdulillah mereka pun mampu membuat desain rumah tetangga yang sudah saya paparkan di depan, dan mereka mampu mengerjakan atau menggambar desain tersebut setelah mengikuti arahan yang saya lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu. Baik Bu Nopi, berarti sudah dilakukan dan berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Sedikit pasti Bu. Ya, baik Bu Nopi. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan hambatan ya pasti ada Bu. Tapi maksudnya kekurangan sebagai guru pasti ada. Guru lain pun juga merasakan pasti, kok namanya kita mengajar ada kurangnya ada lebihnya. Iya. Ada contohnya saya ngajar kemarin, ada beberapa siswa sebagian aktif dan sebagian menunggu kawannya, karena kan berkelompok nih Bu. Iya. Berkelompok menunggu kawannya. Kalau kawannya selesai baru dia kerjain juga. Tapi
setelah berjalannya waktu mereka pun yang kurang aktif nih ikut juga, akhirnya kumpul semua yang tugasnya tuh. Ya. Oke, Bu Novi. Kurang aktif. Ya, Berarti ada beberapa kurang ada aktif. beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak terlibat, mungkin karena mengandalkan temannya yang bisa tadi ya, Bu Novi ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira kenapa mereka kurang aktif dan tidak terlibat di dalam diskusi tersebut? Yang saya bilang tadi kan kelompok tuh, jadi kan mereka kan merasa gini, oh ada kawan nih lebih besar nih, lebih bisa nih, biar dia aja yang ngonjol. Ataupun misalnya presentasi mereka duluan aja, maksudnya temannya yang didorong. Yang ini padahal cuma nengok ikut duduk aja. Habis itu kan kebanyakan siswa nih kalau udah kelompok kan kerjanya sama-sama nih. Jadi kan mereka tuh ada yang cepat, ada yang lambat. Habis itu kan cara belajar mereka beda-beda. Ada yang mungkin visual, ada yang auditorik, dan ada yang kinetik. Jadi walaupun mereka berkelompok kan ada yang mungkin cepat, ada yang lambat, ada yang ya ikut kawannya aja gitu, biasanya gitu. Baik, Bu Novi. Jadi untuk rencana kedepannya, pembelajaran kedepannya apakah menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dan menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, yaitu menggunakan gaya belajar visual, audiotorik, dan kinestetik. Kemudian proses pembelajarannya pun lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya, Bu ya. Saya tunggu nih, Bu, cerita-cerita Ibu nanti apa bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan merencanakan apa yang Ibu sampaikan nanti? Insya Allah waktu ke depannya itu pastinya saya akan melihat anak ini apa sih yang dia mau. Kita tengok dulu apa kinetik, apa visual dia, atau auditorik, atau dia kinetik. Kan kita tengok anak-anak ini kan, karena kan beda-beda nih cara mereka gaya belajar mereka beda-beda nih. Jadi saya harus tahu dulu yang mana kinetik, yang mana auditorik. Jadi kan setidaknya mereka setelah saya kasih pembelajaran ini, oh anak ini pakai apa pakai audio ataupun pakai gambar, langsung nyambung visual kan. Jadi saya ikuti cara belajar mereka juga. Berarti Ibu menyesuaikan dengan Kemampuan mereka. minat murid tadi ya, Bu Novi ya. Ya. Baik, Bu Novi. Berarti Ibu sudah melakukan secepatnya dan nanti di tahun ajaran semester kedua Ibu akan memperbaikinya lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Novi. Sama-sama Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa dilakukan secepatnya dan direalisasikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Farida sebagai pengajar praktik yang akan memberikan umpan balik atau tanggapan yang terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi di dalam kegiatan di sekolah, di dalam kelas. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada CGP saya, Ibu Halimatun Sa'diyah, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan umpan balik dari hasil pasca observasi yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Dina Nopiana. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Halimah ya. Insya Allah Bu. Bu Dina juga ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, saya untuk pertama fokus kepada Ibu Halimah dulu untuk memberikan umpan balik saya terhadap hasil proses pasca tadi. Secara keseluruhan ingin saya sampaikan bahwa proses pasca observasi yang Ibu lakukan ini sudah sangat baik, hal itu saya ungkapkan karena Ibu sudah melaksanakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang observer tentunya, yang
melakukan observasi pada seorang guru, tapi masuk pada tahap akhir Ya. setelah ada 2 tahap sebelumnya.